Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna ahsanul kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuhha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majlis taklim Grand Alia yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Allah mudahkan kita untuk berjumpa kembali di kajian online ini melalui Al-Azifi Channel dan Instagram usb.bawazir, yang mudah-mudahan tetap membuat kita semangat untuk mengkaji kemudian agama ini, insya Allah ya. Ya, karena fitnah kehidupan ini terus menderu dalam kehidupan kita, menjadi ujian yang kadang kita kuat menghadapi, kadang kita tidak. Tapi sebagai manusia, jangan lelah untuk belajar, sehingga akan selalu ada kafarat pada keburukan yang kita lakukan dengan belajar yang kita lakukan pula, insya Allah ya. Bertambahnya ilmu itu menghilangkan keburukan yang pernah ada. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi jamaah sekalian ya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian. Di momentum yang tepat di bulan Ramadan ini, yuk bismillah, kita perdalam syariat. Syariat yang memang Allah firmankan dalam Al-Quran atau Nabi sabdakan dalam riwayat-riwayat hadis yang dikumpulkan oleh ulama gitu. Ya. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi pada bahasan tentang karakteristik orang-orang yang dicintai oleh Allah ini. Di golongan yang keempat itu dijelaskan tentang orang yang mengikuti syariat. Jadi Allah suka sama mereka yang mengikuti syariat. Surat Al-Imran ayat 31 ketika Allah berfirman, "Qul," katakan ya Muhammad, "in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan menyukai, mencintai kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Allahu ghafurur rahim, dan Allah tuh maha pengampun dan maha kasih Allah itu. Nah, ayat ini menginformasikan secara global bahwa ternyata memang kalau kamu pengen dicintai oleh Allah, kata Rasul, ikuti aku. Jangan pernah beragama tanpa syariat yang beliau bawa gitu loh maksudnya. Karena jelas sekali maknanya, fattabi'uni, ikuti aku gitu loh. Ya tugas kita mencari di mana istilah mengikuti Rasul di mana gitu loh. Ya di hadis-hadisnya dia di mana? Ya di buku para ulama. Iya di mana? Contohnya di mana? Buku-buku hadis, bukunya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, At-Tirmizi, Baihaqi, Ibnu Majah, Abu Dawud dan lainnya. Belajar, baca sampai kita tahu. Karena bahasa Nabi fattabi'uni, maka ikuti aku itu bukan lambat, bukan wattabi'uni, fattabi'uni, ikuti aku langsung. Yuhibbukumullah, Allah akan sayang, cinta sama kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampunkan kalian.
Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu maha pengampun lagi maha kasih gitu loh. Masya Allah kan. Sayang ya kalau kita nggak memaksimalkan, sayang banget. Surat Fussilat ayat 34 Allah mengatakan, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu, idfa' billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa, kalau terjadi perseteruan, permusuhan di antara kalian, maka ka'annahu waliyyun hamim, maka kalau bisa bikin seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Jadi gini-gini, sampai orang yang berada di atas syariat ini dipertontonkan untuk tahu nggak akan pernah sama kebaikan dengan kejahatan. Jadi kalau emang nggak sama baik dengan jahat, orang jahat jangan kita balas jahat, kita sama dia nanti. Allah mengatakan idfa billati hiya ahsan, balas kejahatan orang yang menjahati kamu dengan kebaikan. Kalau perlu ada orang yang ngajak ribut sama kamu, bikin suasana seakan kamu teman akrab yang nggak ribut. Ada saatnya kita kesel, ya namanya orang kesel manusiawi lah ya, dia nggak baik, kita kesel lah. Kan kita juga belajar benci dan cinta karena Allah ya, tapi nggak dipertontonkan, apalagi sama-sama orang Islam. Makanya di Islam nggak boleh saling hujat, saling caci, itu nggak boleh. Syariatnya jelas, kalau udah baik nggak mungkin buruk, udah buruk nggak mungkin baik ya. Makanya nggak akan pernah sama yang namanya baik dengan buruk, pasti beda. Jadi kalau sampai selevel orang membuat keburukan sama kamu, ya balas dengan kebaikan. Jangan buruk lawan buruk. Nah, ini kan sudah khabar yang menggembirakan buat orang-orang yang menganggap Islam ini radikal. Ya, Islam akan mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Masya Allah. Ya, tolak kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Jangan sampai menimbulkan keburukan yang lebih besar. Bahkan sampai kata Allah, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa, orang-orang yang ada di antara kamu dan yang di antara kamu dan antara dia gitu loh. Orang-orang yang kamu dan dia gitu maksudnya. Ada permusuhan, dibikin suasana seolah-olah kalian teman akrab gitu loh. Seolah-olah kalian teman akrab. Iya, jangan dipukul rata, jangan. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'anna waliyyun hamim. Bikin kondisinya kayak begitu. Kalau sampai terjadi perseteruan di antara kalian, kamu yang dewasa bikin suasananya ini cair. Nggak perlu harus bermusuhan, berkepanjangan. Ya seakan-akan kamu nih waliyyun hamim gitu, teman yang sangat setia gitu lah. Nah, ini dijelaskan sekali ya. Ya bahwa kebaikan Allah kepada hamba-hamba ya, ini tidak ada satu kebaikan pun yang dapat mendekatinya gitu lah. Dikatakan bahwa dalam ayat lain surat Ibrahim ayat 35-34 kata Allah begini. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarat rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamar da'ibaini wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insana la zalumun kafar.
Dikatakan bahwa Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah juga yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Allah mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Ya, air ngalir, diambil sama akar, kemudian jadi daun, jadi batang, dan jadi pohon. Kemudian pohon berbuah, rezeki buat kalian kan. Dan Allah telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendak Allah. Iyalah, lautan yang tak bertepi ini di atasnya ada bahtera kecil yang terombang ambing. Kalau Allah yang nggak jaga, siapa yang bisa jaga? Diperintahkan untuk melebarkan layar berkembang lah ya. Allah telah tundukkan itu bahtera ya. Begitu pula Allah tundukkan sungai-sungai. Allah telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya. Dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Allah telah memberi kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohon kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu bisa menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat